Halo, perkenalkan saya Lucy Angelia dari Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban dari soal UAS yang telah saya kerjakan. Mungkin langsung saja kita ke soal soal bagian satu. Yang di soal bagian satu ini kan ada 4 soal dan diminta di situ untuk menjawab 2 soal saja. Jadi saya memilih untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 3. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Coba saudara analisis ketika perusahaan memutuskan menggunakan metode prefektual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya. Apakah perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik di gudang pada saat akan menyajikan laporan akhir periode? Mengapa? Jawabannya iya. Karena dalam pencatatan metode prefektual hanya mencatat transaksi secara berkelanjutan atau pada saat transaksi itu terjadi, dan belum tentu hasil pencatatan di pembukuan tersebut sesuai dengan persediaan fisik di gudang. Jadi belum tentu nih antara yang kita catat sama di pembukuan sama yang di fisik gudang tuh itu sama hasilnya atau nilainya gitu. Karena bisa jadi barang di gudang rusak atau hilang yang membuat selisih barang yang ada di gudang Selain itu, pencatatan di pembukuan dan persediaan fisik di gudang bisa berbeda karena salah pencatatan atau perhitungan persediaan barang yang pada saat salah pencatatan atau salah perhitungan persediaan barang pada saat menambah atau mengurangi stok persediaan barang. Nah, uh, jadi karena mungkin bisa karena kesalahan itu yang bisa jadi membuat uh, hasil dari perhitungan fisik hasil dari pencatatan di pembukuan sama di uh, gudang itu berbeda. Maka ini diperlukan untuk membuat perhitungan fisiknya supaya antara persediaan barang di gudang sama yang di pembukuan itu sama gitu. Lanjut yang nomor 3. Menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang? Nah, untuk selama 3 ini, ada beberapa hal yang membedakan keduanya. Yang pertama itu pada metode perpetual, setiap pencatatan penjualan, pembelian, dan pengurangan atau penambahan persediaan barang harus dicatat secara berkelanjutan atau pada saat transaksi itu terjadi. Jadi kalau misalkan nih hari ini ada penjualan, berarti harus dicatat juga hari ini. Tuh. Sedangkan metode periodik hanya dicatat pada saat akhir periode akuntansi. Misalnya pencatatan hanya dilakukan di akhir bulan saja atau hanya mencatat pada akhir semester atau akhir tahun sesuai kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, selanjutnya itu pada metode prefektual dapat memberikan informasi persediaan barang yang ada di gudang dan kapanpun manajer ingin meminta laporan persediaan barang di gudang, maka datanya sudah tersedia di buku besar. Sedangkan metode periodik, perhitungan persediaan barang dagangnya hanya dilakukan pada saat akhir periode saja untuk menyusun laporan keuangannya. Lanjut. Perbedaannya lagi itu pada pencatatan pembukuan metode perpetual, pencatatan HPP-nya lebih akurat karena setiap pencatatan transaksi penjualan disertakan dengan HPP juga. Sedangkan metode periodik pencatatan HPP-nya kurang akurat karena pencatatannya hanya dilakukan pada akhir periode saja, dan hal ini membuat pencatatan HPP-nya kurang akurat karena harga setiap barang bisa jadi berubah. Jadi misalkan dalam 1 bulan nih bisa jadi kan namanya barang itu kan harganya bisa naik turun. Jadi makanya di periodik ini kurang akurat karena uh, harga naik turun tadi. Makanya kalau misalkan metode perpetual ini lebih akurat karena kalau misalkan ada kenaikan harga itu HPP-nya juga dicatat, kalau misalkan ada penurunan juga HPP-nya dicatat. Setelah ini kita masuk ke soal bagian 2. Nah, untuk soal yang bagian 2 ini kita lihat untuk untuk menyusun laporan akuntansinya. Yang dimana kita masuk ke soal nomor 1 itu tanggal 1 Desember 2019.
TB Wiguna menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10, N/30, FOB Destination Point senilai 50. HPP barang dijual senilai 15. Catat dengan menggunakan metode perpetual. Nah, untuk soal nomor 1 ini kan diminta untuk mencatat menggunakan metode perpetual ya. Jadi, kita tulis nih di jurnal umumnya. Oh ya, tapi ini kan TB kita kan menjualnya itu dengan termin kredit ya. Berarti TB Umar ini kan belum bayar pembelian dia ke kita gitu. Maka kita tuliskan di jurnal umumnya itu pertama piutang dagang, di mana piutang ini termasuk ke harta, kalau misalkan dia bertambah itu diletakkan di sisi debit. Dan karena kita melakukan penjualan, maka kita tulis juga di penjualan. Dimana kalau misalkan penjualan itu termasuk golongan pendapatan, kalau misalkan pendapatan yang bertambah itu diletakkan di sisi kredit. Lalu karena kita menggunakan pencatatan menggunakan metode perpetual, di mana harga pokoknya itu dicatat juga ya, harga pokok penjualan ini termasuk ke beban. Kalau misalkan dia bertambah, letakkan di sisi debit. Nah, di sini kita lihat harga pokok penjualannya itu sebesar 15, letakkan sisi debit, dan persediaan barang dagang. Karena kan kita melakukan penjualan ya, berarti otomatis persediaan barang dagang kita itu berkurang gitu, karena kita sudah jual gitu kan, maka persediaan barang dagangnya berkurang. Jadi karena persediaan barang dagang itu masuk golongan harta dan dia berkurang, itu diletakkan di sisi kredit sebesar 15. Lanjut soal nomor 2. Pada tanggal 2 Desember 2019, membayar ongkos kirim penjualan tanggal 1 Desember senilai 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini diminta untuk mencatat menggunakan metode periodik. Nah, untuk soal nomor 2 ini karena dia sudah karena kalau kita lihat lagi di soal nomor 1 ini kan dia menggunakan FOB Destination Point ya, di mana pengirimannya itu ditanggung sama penjual. Nah, nomor 2 ini kita sebagai penjual itu membayar ongkos kirimnya. Jadi di jurnal umum kita tuliskan sini beban kirim penjualan, di mana kalau beban dia bertambah letakkan sisi debit, dan kas karena kita bayar ongkos kirimnya ini pakai kas ya, berarti otomatis kas kita berkurang. Kalau misalkan dia berkurang, letakkan di sisi kredit. Kas ini termasuk bagian harta senilai 2. Lalu soal nomor 3, tanggal 3 Desember 2019, TB Wiguna membeli 12 sak semen kepada TB Ardi. Termin kredit 10/10, N/30, FOB Destination Point. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kita membeli 12 sak semen. Berarti karena kita diminta untuk mencatat menggunakan metode periodik, berarti kita ditulis ini. Di sini kita tulis di jurnal umum kita tuliskan pembelian karena ini menggunakan metode periodik ya pencatatannya, yang dimana pembelian ini termasukkan ke beban. Kalau misalkan yang pertama letakkan sisi debit sebesar 12, dan kita membelinya itu dengan termin kredit, berarti kita belum bayar kan ya. Dengan termin kredit kan berarti secara utang kan. Kalau misalkan utang yang bertambah tuh letakkan di sisi kredit sebesar 12. Nah, selanjutnya soal nomor 4, pada tanggal 4 Desember 2019, meretur 2 sak semen kepada TB Ardi karena semen beku. Nah, untuk soal nomor 4 ini, kan kita sudah membeli nih, namun ada semen yang beku, jadi otomatis kita harus kembalikan. Nah, karena dan kita nih diminta untuk mencatat menggunakan metode perpetual. Berarti kita tulis saja nih di jurnal umumnya itu utang. Nah, kenapa ditulis utang? Karena kan kita harusnya beli 12, tapi karena ada yang rusak kita kembalikan, berarti otomatis barang yang rusak itu nggak jadi kita utangin gitu ya. Karena nggak jadi, berarti utang, letakkan di sisi debit sebesar 2. Karena kan 2 sak, harga 1 saknya itu 1 gitu, harganya 2.
dan persediaan barang dagang. Nah, persediaan, karena kita catatnya menggunakan metode perpetual, di sini kita tuliskan persediaan barang dagang, karena kalau di metode perpetual itu beban kirim, pembelian, terus diskon pembelian itu sama pembelian juga sama retur juga itu dijadikan satu golongan gitu, satu golongan persediaan barang dagang. Dan karena kita nggak jadi menambah persediaan barang dagang kita karena kita kembalikan, berarti otomatis persediaan barang dagang kita nih kurang gitu, nggak jadi gitu ya. Karena nggak jadi, kita tuliskan di sini persediaan barang dagang itu termasuk golongan harta. Kalau misalkan itu kurang, letakkan di sisi kredit sebesar 2. Lalu soal nomor 5, tanggal 5 Desember 2019, melunasi pembelian semen tanggal 3 Desember metode perpetual. Nah, untuk soal nomor 5 ini, kita lihat lagi, kan tadi kan kita pembeli nih, sebesar 12. Lalu kita retur, nilainya 2. Jadi otomatis berkurang dong barang yang kita beli. Nah, kita tuliskan di sini utang dagang. Ya, karena kan kita sudah melakukan pelunasan, berarti otomatis utang kita berkurang. Mana utang berkurang letakkan di sisi debit sebesar 10. Dan kalau kita lihat lagi soal nomor 3 tadi, itu kita belinya dengan termin kredit 10/10, di mana kita dapatkan diskon 10% kalau kita membayarnya itu dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 hari. Nah, berarti kita tuliskan saja di sini persediaan barang dagang, karena kan diminta untuk mencatat menggunakan metode perpetual ya. Nah, di mana metode perpetual itu diskon pembelian itu dicatat jadi satu golongan itu persediaan barang dagang. Diskonnya itu kan tadi kan 10/10. Nah, 10% dari 10 tadi yang kita beli itu nilainya 1. Berarti kita tulis ini persediaan barang dagang 1 di kredit, dan persediaan barang dagang ini termasuk harta ya. Kalau misalkan dia berkurang, letakkan di sisi kredit. Dan karena kita bayar utangnya itu menggunakan kas, dia otomatis kas kita berkurang. Nah, tapi yang kita bayarkan karena udah dapat diskon 1 tadi itu cukup 9 saja. Dari utang kita dikurangi sama diskonnya. Jadi dapatnya di kredit itu 9. Lalu lanjut soal nomor 6. Pada tanggal 6 Desember 2019, menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 1 Desember. Dicatat menggunakan metode perpetual. Nah, untuk soal nomor 6 ini, kan kita kan sempat menjual ya. Tapi kita udah menerima pelunasannya dari TB Umar. Berarti otomatis piutangnya TB Umar ini berkurang. Kita tulis ini piutang Umar ini udah berkurang. Letakkan di sisi kredit, dan piutangnya masuk golongan harta pada berkurang letakkan sisi debit. Dan karena TB Umar ini membayarnya dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 hari, berarti dia dapatkan diskon 2%. Ya, dapatkan diskon dari 2%. 2% dari 50 itu dapatnya nominalnya tuh 1. Berarti TB Umar ini nggak bayar 50 karena dia udah dapat diskon. Nanti dia cukup membayar 49 aja. Dikurangi 49 aja, dan karena dia membayarkan 49, itu uang bayarannya masuk ke kas kita, yang mana itu akan menambah kas kita, yang mana kas pertama letakkan di sisi debit besar 49. Nah, setelah kita menyusun jurnal umum, selanjutnya kita menyusun untuk buku besar, dimana kalau sesuai dengan perintah di soal ini hanya untuk menyusun kas, hanya menyusun buku besar hanya untuk kas saja.
Tuh, kalau kita lihat lagi di sini jurnal umum, kita cari kas, ini di sisi kredit sebesar 2, kita masukin sisi kredit sebesar 2, lalu selanjutnya di sisi, lalu ini tanggal 5 Desember, di sisi kredit sebesar 9. Nah, dan yang terakhir karena dia cuma ada 6 transaksi ya, kas ini di debit sebesar 49, kita masukin 49 di debit. Oh ya, yang ini tadi 2, saldonya berarti 2, tambahin sama yang di kredit 11 ya jadinya. Terus ada nih di debit 49, berarti kita kurangin 49 dikurangin sama 11, maka kita dapat saldo akhirnya di debit itu sebesar 38. Oh ya, kas ini kan masuk harta, berarti kalau misalkan harta kita nulis saldonya itu di debit ya. Setelah kita susun buku besarnya untuk kas saja, kita tuliskan neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini sesuai dengan yang di soal yang sudah disiapkan untuk neraca saldo sebelum penyesuaiannya. Ini kita lihat kas di BNI itu sebesar 250 di debit, lalu piutang dagang itu di debit sebesar 450, lalu persediaan barang dagang itu 100 di debit, asuransi dibayar dibuka 50 di debit, perlengkapan toko 40 di debit, peralatan toko 140 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 20 di kredit, peralatan kantor 60 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit 15, utang dagang 20 di kredit, utang bank 30 di kredit, modal saham 25 di kredit, saldo laba 120 di kredit, dividen 40 di debit, penjualan 1960 di kredit, retur dan potongan penjualan 30 di debit, diskon penjualan 25 di debit, pembelian 745 di debit, retur dan potongan pembelian 25 di debit, di kredit, diskon pembelian 25 di kredit, beban kirim pembelian 15 di debit, beban gaji penjualan 130 di debit, beban sewa 20 di debit, lalu beban penjualan 10 di debit, beban listrik air telepon 15 di debit, beban ikan 15 di debit, beban penjualan lain-lain 40 di debit, beban gaji administrasi 30 di debit, beban listrik air telepon kantor 10 di debit, beban administrasi lain-lain 5 di debit, dan setelah itu kita letakkan semua di sisi debitnya itu 2.220, dan sisi kreditnya 2.220. Lalu lanjutnya di daftar saldo sebelum penyesuaian metode perpetual. Ini ada kas di BNI di debit 250, piutang dagang 450 di debit, persediaan barang dagang 230 di debit, asuransi dibayar di muka 50 di debit, perlengkapan toko 40 di debit, peralatan toko 140 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 20 di kredit, peralatan kantor 60 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 15 di kredit, utang dagang 20 di kredit, lalu utang bank 30 di kredit, lalu modal saham 25 di kredit, modal saldo laba 120 di kredit, lalu
saldo dividen 40 di debit, penjualan 1960 di kredit, neto dan potongan penjualan 30 di debit, diskon penjualan 25, harga pokok penjualan 600 debit, gaji penjualan 130, beban sewa 80, beban penjualan 10 di debit, beban listrik telepon toko 15 di debit, beban ikan 15 di debit, beban elektrik di debit, lalu beban dari administrasi 30 di debit, lalu beban listrik air telepon kantor 10 di debit, beban administrasi lain-lain 5 di debit, dan kita totalkan semuanya. Di sisi debitnya itu 2160 dan di sisi kreditnya 2160. Setelah ini, setelah kita susun neraca saldo sebelum penyesuaiannya, kita lanjut buat jurnal penyesuaiannya. Di jurnal penyesuaian ini saya buat untuk dua metode, ada metode periodik dan metode perpetual. Kita pertama mulai dari sini dulu, metode periodik. Itu soal nomor 1. Pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulannya. Bulan Desember ini, tiap bulannya. Bulan Desember ini toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31. Berarti ada 5 hari ya. Terus gaji karyawan tuh 2 rupiah per hari. Berarti 5 kalau dikalikan gaji karyawannya 2 per hari, berarti dapatnya 10. Itu gaji untuk satu orang. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan. Nah, berarti kita untuk staf penjualan kita kalikan aja 10 dikalikan 5. Berarti 50 untuk staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Berarti 50 juga untuk staf administrasi. Berarti kita tulis di jurnal penyesuaian ini pertama beban gaji penjualan. Nah, di mana beban kalau misalkan bertambah itu kita kasih sisi debit itu sebesar 50 tadi ya. Dan beban gaji administrasi itu juga tadi kita hitung 50. Dan karena dia bayarnya itu setiap tanggal 26, berarti dia bayarnya tuh tanggal 26-nya bulan depan, berarti bulan ini belum dibayar. Itu tadi sebesar 100, kita tambahin aja beban gaji penjualan sama beban gaji administrasi. Dan untuk jurnal penyesuaian di metode perpetual, pencatatannya juga sama. Lanjut soal nomor 2. Utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dengan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kita tuliskan ini beban bunga. Kita dapatkan 6, kita dapatkan dari mana? Kita lihat dari utang banknya di sini yang ada di neraca saldo. Utang bank ini sebesar 30 ya. Maka kita tinggal kalikan aja. 30 dikalikan 30% itu dapatnya 9 dan itu dan itu bunganya untuk per tahun 9. Karena pinjamannya cari dari tanggal 1 Mei dan ini bulan 12 kita nyatatnya, berarti kita tinggal bagi aja 9 dibagi 12 itu 0,75 dan kita nyatatnya dan kita hitungnya dari tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei dari sampai bulan Desember itu 8 bulan. Kalikan 0,75 kita kalikan 8 bulan, maka kita dapatlah beban bunganya, utang bunganya itu sebesar 6. Kita tuliskan di sini di jurnal penyesuaiannya beban bunga di debit itu sebesar 6 dan utang bunga karena utang yang bertambah tuh letakkan di sisi kredit sebesar 6. Begitu juga dengan metode perpetual. Lanjut
Soal nomor 3, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa 0. Metode garis lurus. Nah, untuk menghitung dengan menggunakan metode garis lurus itu rumusnya nilai dikurangi nilai sisa, terus dibagi sama usia, estimasi masa pakainya. Dimana nilai kalau kita lihat di peralatan kantornya, kita lihat di neraca sebelum misalnya nilai untuk peralatan kantor ini besar. Nah, ini nilai untuk peralatan kantornya sebesar 60. Kita dikurangi nilai sisanya, nilai sisanya itu 0. Terus kita bagi sama usianya 6 tahun, maka kita dapatlah uh, akumulasi depresiasinya itu sebesar 10. Maka kita tuliskanlah di jurnal penyesuaiannya itu beban depresiasi peralatan kantor, di mana kalau misalkan beban bertambah letakkan sisi double sebesar 10, dan di sini kita tuliskan akumulasi. Akumulasi itu termasuk harta karena dia sudah dipakai peralatan kantornya itu selama 1 tahun, berarti otomatis dia kayak menyusup gitu, dan dia otomatis harta ya, akumulasinya itu termasuk harta, dia karena dia berkurang letakkan di sisi kredit. Lanjut soal nomor 4, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Nah, untuk soal nomor 4 ini kita lihat, untuk kembali lagi kita ke saldo penyesuaiannya. Kita lihat di sini untuk asuransi dibayar muka. Ini nilainya 50 ya. Terus kembali lagi ke soalnya. Dia asuransi kebakarannya 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Berarti kalau kita hitung 2019 sampai 2023 itu 5 tahunnya. Nah, kita bagi aja untuk hitungan per tahunnya gitu. Berarti 50 dibagi 5 tahun, hasilnya dapat 10. Nah, kita tulis nih di jurnal penyesuaiannya itu beban asuransi, di mana beban ke pertama letakkan sisi debit, dan asuransi dibayar di muka. Karena dia sudah dipakai selama setahun, berarti otomatis bayarnya itu kayak gimana sih, kayak karena sudah dipakai setahun berarti otomatis dia berkurang gitu. Iya, asuransi dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka ini letakkannya di termasuk golongan harta, karena dia dipakai setahun berarti dia berkurang gitu maksudnya. Letakkan di sisi kredit sebesar 10. Lalu soal nomor 5, perhitungan fisik perlengkapan tanggal 31 Desember 2019, saldo akhir sebesar 25. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita lihat lagi di neraca saldo sebelumnya, di mana kita lihat perlengkapannya ini sebesar 40. Nah, sedangkan dari soal ini hasil perhitungan fisiknya itu sebesar 25. Berarti ada di gudang, stok yang ada di hasil perhitungan fisik yang ada di gudang itu hanya 25. Dan supaya antara pencatatan di pembukuan dan hasil persediaan barang dagang yang ada di gudang itu sama, kita tinggal tulis nih di sini beban perlengkapan toko, mana beban kalau pertama sisi debit itu sebesar 15, dan ini perlengkapan. Kenapa ditulis 15? Supaya nanti ketika kita nyusun buku besar itu nilai hasilnya itu 25 sesuai dengan persediaan fisik yang ada di gudang gitu. Perlengkapan itu serata karena dia berkurang, letakkan sisi kredit. Lalu lanjut soal nomor 6. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019, estimasi masa pakai 5 tahun, nilai sisa 40, metode garis
lurus. Nah, untuk soal nomor 6 ini kita diminta untuk menghitung garis lurus lagi, di mana kita lihat lagi peralatan tokonya. Kita lihat ini peralatan toko, di neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita lihat peralatan toko ini nilainya 140. Kan untuk menghitung garis lurus kan nilai dikurangi nilai sisa 140, berarti nilainya 140 dikurangi nilai sisanya 40, dan terus dibagi sama masa pakainya, berarti 100 kurangi 40 dapat 100, dibagi 5 tahun, dapatlah kita 20 uh, untuk nilai per tahunnya itu 20. Jadi kita tuliskan di sininya, kita tuliskan di jurnal umumnya itu beban depresiasi peralatan toko, di mana beban pertama letakkan sisi debat sebesar 20, dan akumulasi. Karena kita sudah menggunakan sama satu nama, otomatis nilainya itu menyusut itu. Akumulasi itu termasuk harta, kalau misalkan dia berkurang, letakkan sisi kredit sebesar 20. Nah, lanjut soal nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan 8 dialokasi. Total tagihan 8 dialokasikan 50% untuk toko, berarti 4 untuk toko, dan dialokasikan kantor 50% juga, berarti 4 juga di toko. Berarti kita di kantor. Berarti kita tuliskan di sini beban listrik, air, dan telepon toko itu 4 di debit, di mana beban bertambah kasih debat, dan beban listrik telepon kantor itu 4, dan beban yang masih harus dibayar itu nilainya 8. Lanjut soal nomor 8, itu perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Nah, oh ya, tadi kan nomor 1 sampai nomor 7 ini sama semua ya, pencatatannya dengan metode perpetual. Sedangkan nomor 8 ini kan diminta perhitungan fisik antara metode perpetual sama metode periodik itu beda. Ini kita akan jelaskan dulu perhitungan fisik. Untuk metode periodik kita hitung di sini, kita dapat informasi tambahan itu dapat saldo awal persediaannya itu 100. Berarti kita tulis di sini perhitungan persediaan. Ini saldo awal persediaan, kita lihat dari neraca saldo bulan sebelumnya itu sebesar 100. Dan kita tulis juga nih sama pembelian. Pembelian kita lihat di neraca saldo sebelum penyelesaian ini, ya neraca saldo sebelum penyelesaian ini sebesar 745. Ini oh ya, yang tadi saldo persediaan itu kita lihat dari yang neraca saldo yang sebelum jurnal umum gitu. Sedangkan yang ini, yang pembelian kita lihat di neraca saldo sebelum penyelesaian yang sesudah jurnal umum. Nah, ini pembeliannya itu 745. Terus kita kurangkan retur dan potongan pembelian, dimana itu retur dan potongan pembelian itu 25, diskon pembelian itu 5. Ini kita tambahkan dulu retur sama diskonnya, dapat 30. Kita kurangkan antara pembelian sama ini. 30 ini dapat 15. Lalu kita tambah lagi sama beban kiri pembelian. Ini juga sama. Kita lihat dari neraca saldo sebelum penyesuaian juga. Kita tambah, dapatlah hasilnya itu 730. Nah, saldo awal persediaan ini yang sebelum jurnal umum kita tambahkan sama hasilnya ini 730. Maka kita dapatkan persediaan yang tersedia untuk dijual itu 830. Lalu kita kurang sama hasil perhitungan fisik yang ada di gudang. Nah, hasil perhitungan fisik yang ada di gudang itu 180. Kita kurang 430 dikurang 180, dapatlah kita harga pokok penjualnya itu 650. Lalu kita catat di jurnal penyesuaiannya. Kita catat di sini harga pokok penjualan, ini beban
letakkan sisi debat sebesar 650. Persediaan barang dagang ini 180 di sisi debat. Ini persediaan barang dagang yang hasil perhitungan fisik tadi ya yang ada di soal 180. Direktur dan potongan pembelian itu 25, kita di sini di sisi debat, diskon pembelian juga di sisi debat itu 5. Lalu pembelian dan beban kirim pembelian ini diletakkan sisi debat supaya nanti ketika kita nyusun di buku besar itu nilainya 0. Kemudian itu letakkan sisi debat kredit sebesar 745, beban kirim pembelian itu 15. Dan persediaan barang dagang ini kita lihat dari neraca saldo awal persediaan ya yang sebelum jurnal umum sebesar 100. Dan ini untuk metode periodik. Kalau misalkan di metode perpetual, tinggal kita tuliskan aja harga pokok penjualan. Kita lihat dari harga pokok penjualan, kita lihat dari persediaan barang dagang yang di neraca 1 bulan sebelumnya itu sebesar 230. Sedangkan hasil perhitungan fisiknya itu 180. Berarti dia ada selisih dong. Nah, supaya di buku setelah kita nyusun buku besarnya nanti biar hasilnya itu sesuai, kita tuliskan di sini persediaan barang dagang kita kurangin itu 50 dan harga pokok penjualan kita letakkan di sisi debat itu sebesar 50. Lalu setelah kita nyusun jurnal penyesuaian, kita susun lagi di neraca saldo setelah penyesuaian. Sebenarnya menyusun neraca saldo setelah penyesuaian ini kita menyusun dulu buku besarnya. Cuman saya mengerjakan saya itu nggak harus pakai buku besar. Jadi saya langsung lompat ke neraca saldo setelah penyesuaian. Dan ini untuk di metode periodiknya. Pertama itu ada kas di BNI itu sebesar 250, lalu piutang dagang itu 450 di sisi debit, lalu persediaan barang dagang 180 di sisi debit, asuransi pribadi muka itu 40 di sisi debit, perlengkapan toko 25 di sisi debit, peralatan toko 140 di sisi debit, akumulasi depresiasi pada toko 40 di sisi kredit, peralatan kantor itu 60 di sisi debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor itu 25 sisi kredit, utang dagang itu 20 di sisi kredit, utang gaji itu 100 di sisi kredit, beban yang masih harus dibayar itu 8 di sisi kredit, utang bank itu 30, utang bunga itu 6 di sisi kredit, modal saham 25 di sisi kredit, saldo laba 120 di sisi kredit, lalu dividen 40 di sisi debit, penjualan 1960 di sisi kredit, direktur dan potongan penjualan 30 di sisi debit, diskon penjualan 25 di sisi debit, pembelian itu 0, ya kan tadi karena kita catatnya di sisi kredit supaya dia 0, dan potongan pembelian itu 0, lalu diskon pembelian itu 0 juga di sisi pembelian itu 0, lalu harga pokok penjualan itu 650 di sisi debit, 340 di sisi debit, beban sewa 20 di sisi debit, agresi kantor 20 di sisi debit, beban perlengkapan toko 15 di sisi debit, 10 di sisi debit, beban cairan fokus di sisi debit, beban 15 di sisi debit, beban penjualannya 40 di sisi debit, beban gaji administrasi 80 di sisi debit, beban depresiasi kantor plus di debit, beban asuransi 10 di sisi debit, beban pengkantor 10 di sisi debit, beban bunga 6, lalu beban administrasi lain-lain itu 5, dan kita totalkan di debitnya itu sehingga kita dapat 2.334 di sisi debit dan 2.334 di sisi debit. Berarti antara debit dan kreditnya itu balance nilainya. Lanjut, untuk yang metode perpetual, ini kita lihat dari kas di BNI ini dapatnya 250,
debat, utang dagang 450 di debat, persediaan barang dagang 180 di debat, asuransi pribadi muka itu 40, perlengkapan toko 25, peralatan toko 140, akumulasi depresiasi peralatan toko itu 40 sisi kredit, peralatan kantor 60 sisi debat, akumulasi depresiasi 35 sisi debat, utang dagang 20, utang gaji 100 sisi kredit, dan beban yang masih harus dibayar 8, utang bank 30, utang bunga 6, modal saham 25, saldo laba 120, dividen 40 di debat, penjualan 1960, itu dan potongan penjualan 30, diskon penjualan 25, harga pokok penjualan 650 di debat, beban gaji penjualan 180, buat sewa 20, berisi peralatan toko 20, berisi perlengkapan toko, perlengkapan toko 11, beban kirim penjualan 10, beban istirahat dari atas 19, beban ikan 15, beban penjualan 40, beban depresiasi 10, beban depresiasi peralatan kantor itu 10, beban asuransi 10, bukan hanya terdapat 44 di sisi debit dan di sisi kreditnya itu 2.334. Setelah kita susun nih neraca saldo setelah penyusunannya, kita susun lagi ke worksheetnya. Nah, ini ada metode periodik dan ada di metode periodik. Kita lihat di sini kita masukin juga nilai-nilainya dari daftar saldo. Kita masukin nilai-nilainya dan juga di jurnal penyesuaian. Setelah itu kita masukin juga nilai yang ada di daftar saldo setelah penyesuaian, sehingga kita dapat pendapatan dikurangi beban. Ini kita sini kita kurangi saldonya. Kita lihat di sisi debitnya itu 1149 dan sisi kreditnya itu 1960. Kita kurangin ini yang paling besar dikurangi sama ini sehingga dapatnya nilainya itu 811, dan itu untuk laba bersihnya. Sedangkan di sini untuk laporan posisi keuangan itu terdiri dari harta, modal sama utang. Nah, modal sama utang kita masukin juga poin-poinnya ada di sini, sehingga kita dapatkan laporan posisi nilai untuk laporan posisi keuangannya ini sebesar, di sisi debitnya itu sudah 1185, di sisi kreditnya 374. Kita kurangin sehingga kita dapat untuk laporan posisi keuangan itu 811 di sisi kredit. Nah, setelah kita susun worksheetnya, kita susun lagi laporan keuangannya. Nah, kita susun laporan keuangan yang itu pertama dari laporan laba rugi. Pertama kita masukin dulu pendapatannya. Pendapatan itu kita lihat dari penjualannya itu nilainya 1960. Kita kurangin sama retur dan diskon. Retur penjualannya itu 30. Ini kita lihat dari worksheet ya semuanya. Kita lihat dari worksheet ini 30, diskon penjualannya 25. Tambahkan dulu sehingga dapat 55. Terus penjualan kita kurangin sama ini 55 sehingga kita dapatnya 1905, dikurangin sama HPP-nya itu 650, maka kita dapatlah untuk laba kotor itu 1255. Dan untuk cari laba bersihnya kita kurangin sama beban-bebannya. Yang pertama tuh ada beban usaha, yang ada di beban usaha itu ada beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik air telepon toko, beban iklan, beban penjualan lain-lain. Sehingga kita dapat total untuk beban penjualannya itu 316, dan beban administrasi yang terdiri dari beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan toko, beban asuransi, beban listrik air telepon kantor, beban bunga, beban administrasi lain-lain, sehingga kita dapat beban total beban administrasinya itu 125. Kita tambahin beban usaha, beban penjualan sama beban administrasi.
Sehingga kita dapat untuk total bebannya itu 444. Dan kita kurangin tadi pendapatan 1255, kita kurangin sama uh, jadi pendapatnya itu 811. Lalu kita melakukan perubahan ekuitas. Ini kita dapat nilainya semua tuh dari worksheet ya. Yang pertama tuh ada saldo awal. Kita lihat di worksheetnya tadi kan 25 modal untuk modal saham, dan saldo labanya itu 120. Lalu kita tambahin sama laba bersih. Laba bersihnya ini kita lihat dari sini 811, ini ditambahin sama dividen yang ada di worksheet itu sebesar 40. Kita lihat untuk modal sahamnya itu nilai 25, saldo labanya itu 861, dan total ekuitas itu 916. Lalu lanjut kita buat untuk laporan posisi keuangan. Nah, untuk keuangan itu kan terdiri dari asetnya atau aset kita atau harta kita, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ini aset yang dikeluarkan itu uh, tidak lebih dalam jangka satu tahun gitu. Itu terdiri kas, piutang dagang, persebaran dagang, serasi beli muka, kita totalkan semuanya, total toko, sehingga kita dapat total aset lancar itu 945. Dan aset tetapnya itu terdiri dari peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi peralatan kantor itu 135. Oh ya, aset tetap ini aset yang bisa bertahan itu lebih dari 1 tahun gitu. Kita dapatkan total asetnya itu 1080, dan lanjut kita buat liabilitas atau utang. Nah, ini terdiri dari liabilitas lancar, itu ada utang dagang, utang gaji, utang yang harus bayar, dan utang bunga. Terus utang bank, ini karena kan kalau kita lihat kembali lagi ke soalnya, itu utang bank itu pembayarannya itu jangka waktunya itu 5 tahun. Nah, karena kita liabilitas lancar, dan liabilitas lancar itu yang dibayarkan dalam waktu jangka 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun. Nah, berarti yang dibayarkan utang tahun pertama ini itu kita bagi aja. Utang bank yang sebelumnya itu sebenarnya 30, kita bagikan dengan 5 tahun, jadi dapatnya 6. Jadi kita dapatkan total liabilitas lancar itu 140. Lalu total liabilitas jangka panjang itu utang bank yang tadinya sih, berarti sisanya tadi telah kita bagi jadi 6, itu sisanya 24, maka dapat total liabilitas jangka panjangnya 24. Kita tinggal tambahin liabilitas lancar sama liabilitas jangka panjang itu 164 hasilnya. Saat ini kita lihat dari laporan perubahan ekuitas yang telah kita buat tadi di sebelumnya ya. Ini modal sahamnya 35, dan saldo labanya itu 861, sehingga kita dapat total ekuitasnya 916. Dan total ekuitas dan ekuitas ini kita gabung, ini kita tambahkan, sehingga kita dapat nilainya itu 1080. Nah, demikianlah hasil penjelasan saya tentang soal yang telah saya kerjakan. Mohon maaf kalau misalnya terdapat kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.